Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maghrib rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kembali pengajian kita, masih kaitan dengan masalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kaitan dengan iman kita kepada Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perlu kita pahami, yang pertama kaitan dengan diri Rasulullah, yang kedua dengan silsilahnya Rasulullah. Karena sering satu pihak mengklaim bahwa kedua orang tua Nabi adalah kafir. Nyo sering terdengar-dengar le katanya. Cuma perlu diingat, andai kata nak urang pekafe urang cik katanya, bengeh tu nyan tagai. Na sedih bila mana nak urang pekafe urang cik katanya, tente sedih. Begitu pula Rasulullah. Ketika ada orang yang mengkafirkan kedua orang tuanya, Rasulullah juga akan sedih. Nabi. Maka suatu ketika ada orang yang bertanya kepada seorang ulama bernama Imam Al-Qadhi Abu Bakar Ibnu Al-Arabi. Orang itu bertanya, "Ya Syekh, bagaimana orang yang mengkafirkan kedua orang tua Rasulullah?" Apa jawab beliau? "Terlaknatlah orang-orang yang mengkafirkan kedua orang tua Rasulullah." Makanya bila ulama mengatakan demikian, kita pun boleh mengikuti beliau karena ulama itu mahfud. Semoga yang mengatakan demikian benar dilaknat Allah. Karena di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 57 Allah menjanjikan innalladzina yu'dzunallaha wa rasulah. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti mereka akan Allah dan Rasulnya Allah, la'anahumallahu fid dunya wal akhirah. Keduanya akan dilaknat oleh Allah di dunia dan di akhirat. Wa a'adda lahum 'adzabam muhina. Dan Allah telah mempersiapkan kepada mereka berupa azab yang hina. Itu merupakan satu dalil terlaknatlah orang yang menyakiti Rasulullah. Rasulullah orang yang dicintai oleh Allah. Menyakiti diri Nabi sama dengan menyakiti Allah. Menyakiti Allah, terlaknatlah mereka. Tapi ada dalil, ada hadis yang mengatakan yang pertama ayah Nabi itu kafir, yaitu hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim. Hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim daripada Hammad. Bunyi hadis, anna rajulan, seorang laki-laki, qala, bertanya ia, "Ya Rasulullah, aina abi?"
"Ya Rasulullah, di mana ayahku?" Faqala, maka ketika itu Rasulullah menjawab, "Finnar," di neraka. Kemudian falamma qaffa, ketika dia itu berpaling, fada'ahu, maka memanggil dianya itu oleh Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah pun berkata, "Inna abi wa abaka finnar." Sesungguhnya ayahku dan bapa engkau di dalam neraka. Nyan hadis yang berpegang oleh orang sebelah bahwa ayah Rasulullah kafir. Lalu timbul pertanyaan, apakah mereka belajar mustalah hadis? Ini pertanyaan pertama. Kalau seandainya mereka belajar mustalah hadis, tentunya mereka itu akan paham kedudukan hadis ahad dengan hadis mutawatir. Dan dalam satu kaedah, apabila bertentangan dalil yang lemah dengan dalil yang kuat, maka dahulukan dalil yang kuat. Apabila bertentangan, berseberangan antara dalil yang mutasyabihat dengan muhkamat, jadikan dalil muhkamat, mutasyabihat itu ditakwilkan. Jadi hadis riwayat Muslim ini adalah hadis ahad. Cuma Imam Muslim yang meriwayatkannya. Padahal ada hadis yang lain yang lebih kuat daripada hadis tersebut, yaitu hadis yang diriwayat oleh Ma'mar daripada yang pertama riwayat Ma'mar daripada Anas, dan yang kedua memiliki makna yang sama. Hadis diriwayat oleh Imam Baihaqi dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Bunyi hadis, "Inna a'rabiyyah," sesungguhnya seorang pemuda Arab, qala, bertanya ia li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, "Aina abi?" Di mana ayahku? Qala, Rasulullah menjawab, "Finnar," dalam neraka. Tsumma qala, kemudian dia kembali bertanya, "Fa aina abuka?" Di mana ayah engkau? Apa jawaban Rasulullah? Qala, "Haitsuma mararta biqabri kafirin fabashirhu binnar." Jawab Rasulullah, kapan-kapan engkau melalui, engkau melewati kuburnya orang kafir, fabashirhu binnar, maka berilah kabar kepadanya bahwa tempatnya itu neraka. Rasulullah tidak menjawab, tidak mengatakan abi wa abaka finnar. Ini riwayat lain. Dan secara logika, secara logika, tadang ada dalil hadis. Layakkah seorang nabi dan rasul yang merupakan orang mulia lahir daripada sulbinya orang kafir? Hana layak. Karena orang kafir itu najis. Lahir sesuatu yang mulia daripada sulbi yang bernajis, hana layak. Lahir orang mulia daripada rahim yang bernajis, hana layak. Yang secara logika ini. Di mana dalil lain yang menjelaskan bahwa kedua orang tua Rasulullah itu adalah bukan kafir? Cukup le dalil tu. Nyokihino kadang-kadang timbul kerancuan. Kenapa mereka berani secara spontan mengatakan kedua orang tua Nabi itu kafir? Apa tujuannya? Puinuk pengut katanya bangai? Ataupun mereka ingin menampakkan bahwa kamilah ahli sejarahnya, ceritanya yang lihat. Terlalu berani mengatakan kedua orang tua Nabi itu kafir, nyen berat ulah-ulah dulu. Tahu yang kun-kun ni gede. Menyakiti hati Rasulullah dulu.
Padahal ada hadis yang lainnya yang mengatakan bahwa lam adzal angqalu, senantiasa aku berpindah-pindah min aslabit tahirin, daripada sulbi-sulbi yang suci. Dari sulbi yang suci berpindah kepada sulbi yang suci. Kemudian ila arhamit tahirat, dari rahim yang suci kepada rahim-rahim yang suci. Bahkan ada hadis yang lain daripada Abi Hurairah, riwayat daripada Imam Bukhari. Bu'istu, aku diutus oleh Allah, aku dilahirkan oleh Allah ke dunia. Min khairil quruni bani Adam, daripada segala keturunan, daripada sebaik-baik keturunan daripada keturunan Bani Adam. Qarnan faqarnan, aku berpindah-pindah daripada satu keturunan kepada keturunan yang lain. Artinya semua keturunan itu adalah orang-orang mulia, kata Rasulullah. Aku berpindah daripada sulbi yang mulia kepada sulbi yang mulia, daripada rahim yang mulia kepada rahim yang mulia, hatta kuntu fil qarni alladzi kuntu fih, sehingga sampailah adalah aku dalam satu keturunan, itulah keturunan di mana keberadaanku lahir. Keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib itu. Oleh karenanya ketika kita melihat sejarah, di antara segala silsilah asal usul keturunan Rasulullah, uru-uru mulia mendung dugu. Hana yang cacat mesira, pembesar-pembesar orang-orang yang taat mukmin mendung. Maka ketika kita melihat sejarah, silsilah Rasulullah bersambung dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Man ayah Ibrahim tekukan kape, apa salahnya? So pegah ayah Nabi Ibrahim kape. Diceritakan di dalam Al-Quran, Azar, pengukir patung, dia itu adalah orang kafir. Azar itu bukan ayah kandungnya Ibrahim. Beliau itu ayah asuhnya Ibrahim, tergolong kepada paman. Itulah sejarah yang kuat menurut ahli tafsir. Sedangkan ayah kandung Ibrahim bernama Tariyah. Tarih itu orang mukmin. Makanya abi dalam kalimat bahasa Arab umum terpakai kepada paman, kena ayah kandung. Bila mana kita berpegang kepada hadis ahad tadi, abi wa abaka, berarti abi paman lon Abi Talib, bukan Abdullah. Sebagaimana diceritakan Azar, abinya Ibrahim, bukan ayah kandung. Azar itu adalah ayah angkatnya beliau, termasuk kepada paman beliau Azar. Ayahnya Ibrahim Tariyah. Makanya silsilah Rasulullah, Muhammad anak Abdullah, Abdullah anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib anak Hashim, Hashim anak Abdul Manaf, Abdul Manaf anak Qusay, Qusay anak Kilab. Nyo Kilab kan asal besalah mana? Kenapa beliau dipanggil Kilab? Karena beliau sering berburu memakai anjing. Kamu beda kasalah alam tu. Yang silsilah Nabi. Abdullah anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib anak Hashim, Hashim anak Abdul Manaf, Abdul Manaf anak Qusay, Qusay anak Kilab, Kilab anak Murrah, Murrah anak Ka'ab, Ka'ab anak Lu'ay, Lu'ay anak Ghalib, Ghalib anak Fir atau Quraisy, Quraisy anak Malik, Malik anak Qis, Qis anak Kinanah, Kinanah anak Khuzaimah, Khuzaimah anak Mudrikah, Mudrikah anak Ilyas, Ilyas anaknya Mudar, Mudar anaknya Nizar, Nizar anaknya Ma'ad, Ma'ad anaknya Adnan, Adnan anaknya Udda, Udda anaknya Muqawwim, Muqawwim anaknya Nahur, Nahur anaknya Tayrah, Tayrah anaknya Ya'ruba,
Ya'ruba anaknya Yasjuba, Yasjuba anaknya Nabat, Nabat anaknya Ismail alaihi salam, Ismail anaknya Ibrahim alaihi salam, Ibrahim anaknya Tariyah. Kabeh nyan watet talop sejarah nyan Bandungnya uru mulia tu. Hanya lo ulang teatra kajian lo ulang lom. Ke kabeh dia apa Bandung kan? Negalat. Makanya bertegah-tegah tunggu. Apalagi ini berkaitan dengan masalah Rasulullah, masalah iman tunggu. Dan berbicara kafir atau tidaknya orang tua Rasulullah, tidak ada dalil qat'i. Adakah dalil qat'i yang mengatakan kedua orang tua Rasulullah kafir? Tidak ada. Makanya hanjit berhedat telefon ni tu kaitan dengan masalah iman yo. Bahaya datang tu. Maka lebih baik kita diam dalam bab tersebut. Apalagi kedua orang tua Rasulullah meninggal ketika zaman fatarah. Apa itu zaman fatarah? Zaman yang kekosongan daripada Rasul. Allah tidak akan memberi hukuman apapun bentuknya terhadap orang yang meninggal di dalam zaman fatarah. Tiba kena hukum dalam teruk hukum deku. Ayah Nabi, pajan belinggai ayah Nabi ketika usia kandungan Nabi 6 bulan. Nah yang pegah bahawa tekadlah lahir Nabi 2 bulan di atas dunia. Di antaranya Imam Ghazali ada meriwayatkan yang demikian. Ibunda Nabi kapan meninggal? Ketika usia Rasulullah 6 tahun. Artinya apa? Rasulullah menteng dalam keadaan ubid, belum diangkat menjadi rasul. Menteng udip dalam zaman fatarah. Nyo yang pertama. Maka asal usul keturunan Rasulullah orang-orang mulia Bandung tuku. Abdul Muttalib kakeknya Rasulullah. Syaibah nama beliau. Beliau adalah keturunan orang mulia. Ayah beliau bernama Hashim. Ketika ayah beliau kembali ke Madinah, karena ibu beliau adalah orang Madinah, Hashim meninggal di Madinah. Ada adiknya bernama Muttalib, itu juga orang mulia di kota Mekah. Maka yang bertugas mengelola Ka'bah, membersihkan Ka'bah dan sebagainya adalah Muttalib. Lalu diingat Muttalib, na anak kemuan loli kota Madinah. Bedahlah Muttalib dia cak anak kemuan ke Syaibah, pakan nama Syaibah karena beliau beruban dari ubudkan kala putih. Maka gebuhnan dengan Syaibah banyak uban. Ketika gepua Syaibah kota Mekah, rupanya berboncengan dalam satu onta. Ipikir masyarakat kota Mekah, Syaibah itu adalah hamba sahayanya Muttalib. Ipikirlah milik Muttalib. Makanya dipanggillah Syaibah dengan Abdul Muttalib, hambanya milik si Muttalib. Padahal Muttalib telah mengatakan ini bukan hambaku, ini adalah keponakanku. Tapi apa boleh buat, memang kamu nyanan sampai inohat dalam sejarah Abdul Muttalib. Bahan nama beliau adalah Syaibah. Yang pertama. Yang kedua, menurut daripada pemikiran orientalis, nanti kamu tulen orientalis sebab Rasulullah banyak menikah karena beliau hiper. Yang ceritanya yang bawanya puak lah pu buta. Naim baca puatan. Rasulullah pada asalnya bukan poligami. Beliau itu adalah monogami. Usia 25 tahun Rasulullah menikah dengan Khadijah. Bahkan hidup bersama Khadijah selama 25 tahun. Makanya semua keturunan anak Rasulullah lahir daripada Khadijah. Qasim daripada Khadijah, meninggal ketika masa kecil.
Abdullah lahir daripada rahim Khadijah. Cuma Ibrahim yang lahir daripada Maria Qubtiyah, seorang hamba hadiah daripada Raja Persia. Kemudian empatnya lagi anak perempuan Rasulullah juga lahir melalui ibunda tercinta Khadijah. Yang pertama Zainabun, yang kedua Ruqayyah, yang ketiga Ummi Kalthum, yang keempat Fatimah. Zainabun dinikahkan oleh Rasulullah dengan Abu Al-As bin Rabi'. Lahirlah satu cucu bernama Umaymah. Umaymah pun meninggal dalam keadaan kecil. Kemudian Ruqayyah dinikahkan oleh Rasulullah dengan anaknya Abu Lahab, Utbah. Ummi Kalthum dengan adik Utbah, Utaibah. Kemudian kedua anak Rasulullah diceraikan oleh anaknya Abu Lahab atas perintah Abu Lahab karena membenci Rasulullah, karena Rasulullah telah mendakwahkan dirinya sebagai Rasul. Lalu Rasulullah mengambil anaknya yang kedua Ruqayyah, dinikahkan dengan sahabat beliau bernama Utsman bin Affan. Lahirlah seorang cucu laki-laki bernama Abdullah. Ketika usia Abdullah 6 tahun, hijrahlah ke Madinah. Utsman bin Affan bersama anak tercinta Abdullah, pula bersama istrinya Ruqayyah. Sampai di Madinah, Abdullah meninggal. 2 bulan kemudian, rupanya Ruqayyah juga mengikuti jejak ananda. Beliau pun meninggalkan dunia. Ketika keadaan Utsman bin Affan dalam keadaan duda, maka gece Ummi Kalthum li Rasulullah gepenikah balik dengan Utsman bin Affan. Maka Utsman bin Affan digelar dengan Dzu Nurain dalam sejarah, orang yang memiliki 2 cahaya, karena memiliki kesempatan menikahi 2 orang perempuan anak Rasulullah, Dzu Nurain. Kemudian yang terakhir Fatimah dinikahkan oleh Rasulullah dengan adik sepupunya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Lahirlah 6 orang anak. Yang pertama Hasan, kedua Husain, ketiga Muhsin, yang keempat seperti nama kakaknya yaitu Zainab, kelima bernama Ruqayyah, yang keenam bernama Ummi Kalthum. 4-nya meninggal, yang selamat 2 orang hingga sempat berumah tangga, itulah Hasan dan Husain. Kapan Rasulullah poligami? Ketika telah meninggalnya Khadijah pada tahun yang ke-11 setelah kenabian atas satu peristiwa boikot ekonomi dan sosial. Dalam boikot ekonomi, berangkatlah Rasulullah bersama para sahabat. Begitu pula keturunan Rasulullah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Beliau mengungsi di satu lembah dekat Gunung Abi Qubais. Maka dalam pengungsian tersebut, yang pertama meninggal Khadijah, yang kedua meninggal Abi Thalib. Lalu setahun kemudian, kalau belinggai kalau katanya bertujuhkan kata kereling Rasulullah hana. Ada sejarah yang mengatakan ketika usia Rasulullah 51 tahun Rasulullah menikah dengan Aisyah. Ada riwayat yang mengatakan 52 tahun usia Rasulullah barulah menikah. Punya Rasulullah poligami kepergian kawin masa duha, pakonhan masa muda. Nyawa sebagai masalah. Yang kedua, kapan berkumpulnya Rasulullah dengan Aisyah? Ketika sudah hijrah ke Madinah. Man purmoh Nabi yang lain siploh drotu dengku nyan ban bandum tungku mutuah urung tuha. Ban bandum urung tuha. Makanya dalam sejarah terkenal istri Rasulullah 11 orang. Yang pertama Khadijah, anak daripada Khuwailid. Yang kedua Zainab, anak daripada Khuzaimah. Yang ketiga Aisyah, anak daripada Abu Bakar. Yang keempat Hafsah, anak daripada Sayyidina Umar. Yang kelima Saudah, anak daripada Zama'ah. Yang keenam Safiyah, anak daripada Huyai. Yang ketujuh adalah Ramlah, anak daripada Haris. Yang kedelapan Maimunah, anak daripada Abi Sufyan. Yang kesembilan yaitu Zainab yang kedua, anak daripada Jahsy. Yang ke-10 Hendun, anak daripada Abu Umayyah. Yang ke-11 adalah Juwairiyah, anak daripada Al-Haris. Yang perawan tengku cuma Aisyah.
Yang lain Zainab ketika dinikahkan oleh Rasulullah usianya 50 tahun, ada yang 57 tahun, ada yang 58 tahun, ada yang 60 tahun. Menyebit-bit poligami na rencana dengkuknya kelaganyan. Baik ngan cucoganya anta jenguk ngan gopnyan. Jadi poligami Rasulullah ada 3 tujuan. Tujuan yang pertama, karena itu adalah istrinya sahabat. Karena suaminya meninggal di dalam peperangan. Khawatir Rasulullah. Takut-takut hana sabi nafkah. Menyeteke di hana ge menikah li Rasulullah dengan perempuan tersebut gejak sagai rumah ge ajuk nafkah. Lahir fitnah. Nya Nabi je lagu tamang berumah-rumah gopnya. Makanya dinikahkan oleh Rasulullah supaya tidak lahir fitnah. Tujuan yang kedua, siapa tahu ketika meninggal suami dalam peperangan diajak nikah oleh orang kafir, maka dia pun akan kembali kafir. Karena secarang-carang urinang teku, secarang-carang urinang mudah kena pengut teku. Makanya kedudukan urinang urung pungo anak miat urinang. Nya teku. Cukup haya doktor menyekenang psikologi bauragam meprek-prek rabini sagau. Nyau ragam mesti kulatan, sedetan, tapi gerayu. Maka kedudukan urinang urung pengona miet. Jadi khawatir Rasulullah takut terjadi kafir kembali. Dan yang ketiga, karena ada di antara janda-janda tersebut istri daripada pembesar-pembesar kafir yang kalah perang dengan orang muslim. Jadi gecok ke Rasulullah ge menikah untuk gejaga wibawa dan kemuliaan beliau selama bersama suaminya, karena beliau istri orang mulia pada masanya. Baik sampai gepulamiat je ke hamba. Jadi tetap Rasulullah genampakkan kepada masyarakat umum, sekalipun dia mulia dengan suaminya dalam masa kafir, tetap dalam Islam mesti dimuliakan. Ge menikah li Nabi baik je kelamian tu. Maka ada di antara istri Rasulullah, bukan istri yang melayani Rasulullah. Bakwat tegua urumah Rasulullah gecok iya untuk tunggu perumah, untuk mano perumah. Dia gutuk-gutuk li Rasulullah menyebab surah getanya gebuh-buh balsam katengut baru getebi Rasulullah. Bukan istri yang melayani beliau, karena tujuan Rasulullah bukan nafsu belaka. Karena tujuan untuk mensyiarkan syariat. Menyana tujuan poligami lagenyan. Contohnya aja ada rencana lagi. Tangan nah. Ya, ni kalah. Makanya menyana yang pegah nyo poligami sunnah Rasulullah. Quran kali membaca malai peluju. Nyo poligami sunnah Rasulullah. Quran kali mapai. Kejadian mikot sunnah. Quran pakai hana mikot sunnah ile. Nah, li katanya ikut sunnah yang mangat biasa. Yang pah-pah bu terkenan. Nah, makanya tertolaklah anggapan daripada kaum orientalis yang mengatakan Muhammad itu hiper. Tertolak. Menyehiperkan ngaurun Tuhan gem kawin ku. Katente ngamperti anu-anu darah lagi pemimpin-pemimpin lawitnya. Lagi pejabat-pejabat lawitnya. Kahanai mengkawin dengan nek-nek umur 82 hanai jenguk cucogannya hokai jenguk. Ya. Etno pembahasan putrana pertanyaan tak ilham belum tu. Putrana pertanyaan. Anjir tak ada perpanjangnya tak koi grup mana muharam tu nak gogom tu. Rahwai koi ilham tu. Putrana masalah hana. Nyop pertanyaan dibebaskan aja. Untuk lebih suasana besok tak tahap itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebelum Amin di Arab bukan perayaan Maulid, bukan ibadah mana. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segatu. Bak ujung hana gada. Bukan di Arab bukan perayaan Maulid Nabi. Sedangkan nanti
pada beliau. Nya. Kenapa adanya di daerah Aceh tempat lain cukup mulia? Nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakon di Arab hanai pegot perayaan Maulid Nabi. Pakon bak getanya di Aceh cukup meriah-meriah Maulid Nabi. Itulah bedanya kita ahli sunnah dengan Wahabi. Ubau Wahabi itulah di Mekah. Menya Wahabi Mekah ipegot mulut, kamalai Wahabi lain tu termasuk Wahabi Aceh. Ya, nak kata menya di Mekah na perayaan Maulid, nyan Wahabi lain hana mohon jauh. Maka ubau Wahabi itulah di kota Mekah Al-Mukarramah. Maka menurut sejarah bagian agama dipegang oleh Muhammad bin Wahab, bagian negara dipegang oleh keturunan Saud. Makanya terkenal dengan nama Arab Saudi. Karena keturunan Saud yang berpegang masalah kerajaan. Man menyatakan di urang Wahabi tengkukan urang God. Pakan cit ke kebah bertempat God. Israel mentang tinggai pai Palestina totora Masjid Aqsa. So pegah Israel God. Patinggai Bani Israel Rabineh Masjid Aqsa. Palestina nanggro mulia. Bahkan Masjid Aqsa adalah kiblat umat Islam pertama. Menyata pegah menan berarti Israel hanjut tinggal hinan berarti hinan ciku kubah li Allah Ta'ala. Maka pakon di Aceh seluruh, bukan di Aceh, seluruh ahli sunnah wal jamaah, apakah itu Perti, apakah itu NU, semuanya merayakan yang namanya Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pendapat ulama kaitan dengan masalah Maulid? Ada. Coba buka kitab Raudhatut Talibin halaman 415. Di dalam kitab tersebut salah seorang ulama bernama Imam Yafi'i Al-Yumna. Apa kata beliau? Man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan. Siapa saja yang mengumpulkan saudaranya untuk merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hayya'a ta'aman, dia persiapkan makanan, wa akhla makana, dia sediakan tempat, wa amila ihsana, dia berbuat baik, artinya bukan untuk mendapatkan popularitas, semata-mata untuk syukur karena hadirnya Rasulullah. Wasara sababan liqiraatih, dengan adanya perayaan Maulid maka dia itu menjadi sebab dibacakan salawat kepada Rasulullah, dibacakan riwayat kelahiran beliau, perjuangan beliau. Ba'asahullahu yaumal qiyamah, orang tersebut akan dibangkit oleh Allah di hari kiamat ma'as sadiqin, bersama para ahli sadiqin wa syuhada'i was salihin, dan bersama orang-orang syahid dan bersama orang-orang saleh, wa yakunu fi jannatin na'im, tempat mereka itulah surga Jannatun Na'im. Kemudian seorang ulama lagi bernama Syekh Sirri As-Saqati, guru daripada Imam Ghazali. Apa kata beliau? Man qusidal maudhu', siapa saja yang mendatangi satu tempat yuqra'u fihi li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, rupanya pada tempat tersebut sedang dibicarakan kehidupan Rasulullah, riwayat perjuangan beliau, faqad qasada raudatan miryadil jannah, maka sungguh dia telah mendatangi satu kebun daripada kebun syurga. Kenapa demikian? Kata beliau, li annahu ma qusida dzalikal maudhu', tentu seseorang tidak akan mau mendatangi tempat tersebut illa li mahabbati Rasulillah, kecuali semata-mata karena cinta kepada Rasulullah. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, man ahabbani kana ma'i fil jannah, siapa yang cinta kepadaku dia akan bersamaku di dalam surga. Rayo tatai kelebihan-kelebihan niku, walaupun hadisnya dhaif. Man ahabbani, hadisnya dhaif, cuma dikuatkan oleh asar-asar sahabat. Yang jadi masalah, penyebab haram merayakan Maulid itu apanya yang jadi masalah? Haram merayakan Maulid kenapa?
Dan apa? Nyo yang jadi masalah. Dan di mana dalil ayat dan hadis yang menerangkan bahwa haram merayakan maulid. 4 dalil. Baiklah hadis naih mentabah. Hana. Ya, ni. Maka ketika kita mengambil dalil, bila mana tidak ada ayat dan hadis yang melarang dan tidak ada ayat dan hadis yang memerintahkan, maka menjadi hukum boleh. Getampihan, geyuwapitan, berarti boleh. Nyara salji. Kecuali dalam bidang ibadah. Asal-asal dalam bab ibadah haram, kecuali dalil yang memerintahkan. Nyawa dalam bab buat perayaan maulid hanya yang menyimpang. Pegat bu, bungkuk, bau melasah, khauri. Khauri sunnah. Melakukan kenduri sunnah. Rupanya di menasah naurang yang berselawat kepada Rasulullah. Berselawat sunnah. Membaca barzanji. Baca barzanji sunnah. Yang bertentangan tuh. Una tungku yang bertentangan. Merupah-rupah makanan makanan mentang tubuh. Nyan terobah bele gemerupah. Gemu sapat-sapat ngaurinang. Nyan tapilah bele gemu sapat. Nyan mentang kemudian tu mulut. Yang hanjin mulut putra sebab. Ilong gat trip kalong preh-preh hinol tumbuh baja minyak benar urun tegur tengku baik ni pegah ba mulut kunut nak mengke. Asli tunggu. Tapi kalau teruk. Makanya perlu tanya penyebab hanjin mulut bakal. Kalau nak kan? Ci jauh dia. Padali. Hana, makanya seluruh ulama getanyo Aceh anjurkan merayakan maulid. Karena pakot huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dianya Allah yang telah mengutus seorang rasul fil ummiyin, dalam kalangan orang-orang yang ummi, minhum, rasul itu bahagian daripada mereka juga ummi, tidak bisa menulis dan membaca. Tujuan utus rasul yatlu alaihim ayatih, membaca kepada mereka ayat-ayatnya Allah, membuktikan kepada mereka tanda-tanda kekuasaannya Allah. Mereka itu adalah ummi, tidak bisa membaca, maka disampaikan oleh Allah oleh Rasulullah dengan lidahnya. Wa yuzakkihim, dengan memberi tanda-tanda kekuasaan Allah, membersihkan mereka daripada kekafiran, membersihkan mereka daripada kemusyrikan, membersihkan mereka daripada kesyirikan dan sebagainya. Belum wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Rasulullah diutus oleh Allah wa yu'allimuhumul kitab, menjelaskan hukum-hukum Allah yang ada dalam Al-Quran, wal hikmah, menerangkan segala sunnah-sunnahnya. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. In itu adalah in takhfif daripada inna, yang dasar draw inna, tapi isim daripada inna kagebah, artinya sesungguhnya mereka sebelumnya sungguh dalam kesesatan yang nyata. Menyahanagu utus rasul tengku hanagu putra Nabi Muhammad sampai nohat jahiliyah tanya nagu. Hana taturi Allah Taala. Seandainya Allah tidak menurunkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampau ronyo getanyo mentang tasmah berhala tu. Sampau ronyo getanyo mentang temah bakaya batia dan sebagainya. Pasti itu. Karena diutus Rasulullah diajarkan qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, maka bersih kita daripada kemusyrikan. Andai kata tidak diutuskan Rasulullah, kita tidak pernah paham mana haram, mana halal, mana makruh. Hana diri dengu. Sungguh getanyo awai-awai mandum indatu getanyo sesat dengu. Kan terkenal Aceh Hindu wawai kan, untung natro orang Arab dakwah kena, alhamdulillah negara. Maka dumna waka perjuangan Rasulullah, dumna waka perjuangan Rasulullah, hanta buktikan rasa syukur getanyo ke Allah Ta'ala. Jika dalam Al-Quran surat Yunus mihana salah ulun tuan ayat 50 sekian,
Nepegan Allah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Muhammad, sampaikanlah kepada umatmu bifadlillah, dengan sebab karunia Allah. Karunia Allah dalam tafsir dijelaskan itulah dilahirkan Rasulullah dan diutus beliau menjadi rasul. Wa bi rahmati, dengan sebab rahmatnya Allah. Mana itu rahmatnya Allah? Dijadikan kita sebagai umat Muhammad. Fabidzalika falyafrahu, maka dengan demikian hendaknya mereka itu bergembira, bersenang-senang, berbahagia. Pakan menan, huwa khairun mimma yajma'un. Kita menjadi umat Muhammad, Muhammad diutus menjadi rasul, itu adalah sebaik-baik dari apa yang telah kita kumpulkan. Pangkat cukup menyang, harta cukup jai, tidak seberapa. Menyagetanya hanya ke umat Muhammad hana faedah. Harta cukup le, pangkat cukup raya, menya Rasulullah hana gutuh kena dunia kapai menduk. Makanya huwa khairun mimma yajma'un. Muhammad diutus menjadi rasul, engkau menjadi umatnya, itu yang terbaik daripada apa yang telah engkau kumpulkan, kata Allah. Berarti mu senang-senangkan termasuk di antara buat mu senang-senang pakai bahan aku, ngan makanan aku kan? Nah, karena manusia di antara cara bersenang-senang dengan kenikmatan. Di antara perbuatan yang membawa kepada nikmat adalah makanan. Nah, nyo ke sebab gepegotlah kauri yang mangat-mangat bak kauri mulut supaya urang yang jak senang. Pakan senang, bersenang-senang. Uronyo adalah uro lahina. Ya, mayang han tempu buat, hang kan tempu buat ka ketan ke gede. Yang baik tam kamu yang pu buat. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marju wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.